Oke, kita masuk ke pewarnaan graf. Di sini kita langsung ke teorema 1 aja, karena teoremanya yang penting. Suatu graf G tidak memiliki sikel yang panjangnya ganjil jika dan hanya jika G dapat diwarnai dengan dua warna. Baiklah. Nah, di sini ada pembuktian nggak usah dilihat. Di sini contoh 4. Jadi dia dapat diwarnain dengan dua warna karena dia tidak punya sikel berderajat ganjil. Di sini kita bisa lihat graf-grafnya ini berupa pohon ya. Nah, pohon itu nggak punya sikel, apalagi sikel ganjil. Jadi, ini udah pasti bisa diwarnain dengan dua warna menurut teorema 1. Kita lihat warnanya itu merah, biru, merah, biru. Udah kan bisa diwarnai dengan dua warna. Ini contoh kelima, ini juga sebuah pohon ya. Pohon panjangnya itu 1, 2, 3, 4. Nah, kan 4 itu genap, jadi dia tidak punya sikel berderajat ganjil. Sebenarnya ini juga bukan sikel sih, ini panjang lintasannya aja, bukan panjang sikel. Jadi kalaupun dia 5, itu juga nggak apa-apa sih sebenarnya, karena dia bukan sikel. Jadi dia nggak punya sikel derajat ganjil. Oke, ini teorema kedua. Bilangan kromatik dari suatu graf G memenuhi ini. Jadi bilangan kromatiknya atau di sini chi dari grafnya, ini sebenarnya chi ya, nggak boleh x sebenarnya. Itu harus kurang dari sama dengan K plus 1. Dengan K ini adalah derajat maksimum dari simpul-simpulnya. Nah, oke. Di sini K-nya itu adalah 4. Jadi derajat maksimumnya itu 4 ya. Nah, K plus 1-nya 5. Terus kromatik dari G-nya itu 2. Oke. Nah, ada kasus ekstrim di sini ya. Nah, kasus ekstrimnya itu ketika grafnya itu adalah graf lengkap. Jadi kan kita tahu nih derajatnya ini 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Derajat setiap simpulnya kan 6. Nah, berarti bilangan kromatiknya itu maksimalnya nggak boleh lebih dari 7. 7 itu dari 6 plus 1 dari teorema 2 ya. Nah, kita bisa lihat warna minimal yang bisa kita pakai itu adalah 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, nggak ada yang sama warnanya karena semuanya terhubung. Terus di sini ada algoritma Wells and Powell. Nah, oke, jadi di sini kita mulai dari simpul dengan derajat paling besar, misalnya mulai dari B ya. Oke, kita screenshot aja. Kita coba kerjakan sendiri dulu ya. Ctrl V. Nah, oke, kecilin lagi deh. Nah, misalnya kita mulai dari B, aku mau warnain dia warna hijau. Oke, berarti yang nggak nempel sama B, kita kasih warna hijau. Nah, ini apa ini? Ke bawah ya. Oke, ternyata ada yang pisah di sini. Kita warnain juga ini. Nah, terus kita pilih simpul kedua paling besar gitu derajatnya. Di sini kita pilih V. V aku mau warnain dengan biru. Nah, ini aku warnain dengan biru, ini warnain dengan biru, ini warnain dengan biru, ini warnain dengan biru. Ini juga warnain dengan biru. Berarti dua warna ya, bilangan kromatiknya 2. Ini merah, biru. Biru, merah, biru, merah, biru, merah, biru. Oke, berarti 2 ya. Dan begitulah cara melakukan algoritmanya, algoritma Wells and Powell ya. Semoga nggak ditanya namanya karena kadang-kadang saya lupa gitu. Baiklah. Di sini ada latihan soal, tapi ya udahlah, nanti aja, kan kita udah kasih contoh di situ. Nah, terus di sini ada matriks bidang studi siswa. Nah, ini adalah apa nih? Matriks adjacency ya, adjacency. Nah, jadi ini bidang studi B dan E. Terus jadi siswa 1 memilih bidang studi B dan E. Gimana nih? Oke, terus tujuannya adalah apa ini tujuannya? Berdasarkan tabel situ, tentukan banyak jadwal ujian yang dapat dibuat sedemikian rupa sehingga semua siswa dapat mengikuti ujian bidang studi itu tanpa ada kesulitan yang terjadi jika ada siswa yang terjadi jika ada siswa yang harus mengikuti ujian dua bidang
studi pada waktu yang bersamaan. Nah, maksudnya gini, jadi saya kepikiran ya, B dengan E itu nggak boleh ada di waktu yang sama gitu. Oke, jadi saya akan gambarkan dengan graf bipartit ya. Jadi saya screenshot ini, datanya saya screenshot, kemudian saya tambah kertas baru, terus zoom supaya agak kecil ya kertasnya. Nah, oke, baru kita perbesar. Kecilin lagi deh. Nah, kita kecilin. Oke, berarti ini adalah mata kuliahnya. A, B, C, D, E. Ini A, B, C, D, E. Kemudian ini siswanya ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Siswa 1 itu memilih B dengan E ya. B dengan E. Nah. Baiklah. Terus yang 2 itu memilih B juga, yang 2 memilih B dengan D. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa B dengan E itu nggak boleh ada di waktu yang bersamaan, jadi nggak boleh ada di warna yang sama, karena kalau dia warnanya sama, artinya mahasiswa pertama ini harus ada di kelas B dengan E dalam waktu yang bersamaan, dan itu nggak mungkin. Nah, pokoknya kita gambar ini lumayan besar ya, ternyata lumayan susah juga karena simpulnya ada 8. Terus yang ketiga, 3 itu nyambung ke CDE. C, D, E. Wah, tapi males juga sih ini. Males. Ya udah kita skip aja karena kegedean ya, simpulnya 8. Coba bayangkan. Malas juga latihan soalnya. Nah, ini aja deh. Ini kayaknya lebih masuk akal karena simpulnya cuma ada 6 dan nggak gitu ribet. Ctrl V, oke. Diagram kromatik, tentukan berapa bilangan kromatik tersebut. Nah, kita cari simpul dengan derajat paling besar. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini derajatnya 5, ini derajatnya 4 ya. Nah, apakah ada yang derajatnya 6? Kayaknya enggak. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini derajatnya 4. Ini derajatnya 4. Oke, berarti kita mulai dari V3. Misalnya V3 saya mau warnain biru nih. Terus berarti yang nggak boleh biru, kan ini derajatnya 5 kan. Berarti udah ini terhubung ke semuanya. Yang lain nggak ada yang boleh biru. Nah, kemudian V5 ini aku mau warnain dia dengan warna hijau. Nah, ini kan derajatnya 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nggak ada lagi yang boleh pakai warna hijau. Oke, terus kita mulai dari yang derajatnya 4 deh. Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, berarti saya ingin warnain pakai warna merah. Nah, ini warna merah. Nah, kita lihat dia terhubung ke V nggak boleh merah. Ini nggak boleh merah. Nah, ini boleh merah. Terus berarti kita mulai dari V1 juga ya. V1. Nah, V1 ini terhubung sama ini yang lain, berarti kita kasih warna magenta. Karena dia nggak boleh hijau, nggak boleh merah, nggak boleh biru, berarti kita tambahin lagi warnanya. Nah, terus juga V2 harus beda warnanya ya. Kita kasih warna apa? Warna ini deh. Apa ini? Warna apa? Krem ya atau kuning. Dah, berarti ini kromatiknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Apakah ada jawabannya? Tidak ada. 5 ya. Tar, ini berapa? Nah, 5. Oke, berarti bener kan 5 kan? Nah, ini latihan soal takutnya lama karena gede banget. Nah, ini zat kimia nih, ini kan rada menarik gitu dan grafnya nggak gede-gede amat. Oke. Nah. Oke, di sini kita mulai dari simpul yang derajatnya paling gede, yaitu ini ya, B1. Ini aku kasih warna biru. Berarti yang nggak boleh biru itu, berarti yang boleh biru itu C, sisanya nggak boleh biru.
Terus mulai dari yang kedua paling besar yaitu D. D-nya aku kasih warna merah. Terus berarti ini boleh warna merah ya. Nah, terus oke, berarti ini kita kasih warna ungu atau magenta ya ini. Oke, berarti bilangan kromatiknya 3. Oke, sip. 3 ya. Tes formatif. Ini kerjain jangan. Ya udahlah, kerjain aja. Bilangan kromatik dari graf berikut ini. Nah, ini juga kita warna-warnain aja ya, karena gampang ya. Pokoknya warnaan graf itu bener-bener cuman gitu-gitu aja. Nah, kita mulai dari graf yang paling besar derajatnya, yaitu 4 di sini ya. Ini aku warnain hijau deh. Terus berarti udah nggak ada yang boleh hijau. Terus yang kedua paling banyak berarti mulai dari V1. V1 biru, berarti ini V4 boleh biru. Terus ya berarti aku kasih warna lain, V5 merah. Ini juga merah. Nah, berarti 3 ya bilangan kromatiknya ya. 3. Entahlah, kalau 2 bisa nggak 2? 2 nggak bisa ya, berarti 3 beneran. Kalau seandainya 2 nggak bisa karena dia ada segitiga ya. Oke, sip. Nomor 2. Jika graf berkromatik 5 memiliki simpul 5, maka G adalah graf apa coba? Graf. Bentar, namanya tuh apa ya? Graf lengkap ya, complete graph ya. Jadi K5. Oke. Terus bilangan kromatik dari di bawah ini. Sebenarnya ini punya sikal berderajat ganjil enggak ya? Enggak kan? Kalau ini 1 2 3 4, sikalnya 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. Berarti dia nggak punya sikal berderajat ganjil. Udah, berarti jawabannya A aja ya. Misalnya ini merah, biru, merah, biru. Ini biru, merah, iya, bisa aman. Oke, tes formatif lagi. Jika diketahui bahwa G berkromatik 1, maka G hanya memiliki simpul. Sebenarnya satu simpul juga bisa. Ya, tapi berarti jawabannya antara A dengan D. Mudah-mudahan nggak ada soal ujian yang kayak begini gitu. Sebenarnya dari firasat hati itu lebih ke D ya, condongnya ke D. Tapi sejujurnya satu simpul juga kromatiknya 1 gitu. Graf dengan satu simpul itu bilangan kromatiknya itu 1. Oke, jadi tes formatif lagi. Mempunyai bilangan kromatik berapa? Ini sama semuanya, berarti ini warnain dengan misalnya merah. Berarti ini merah. Berarti ini merah dengan merah. Terus ini berarti biru, berarti 2 ya. 3. Gimana sih? Kok aku dapatnya 3 ya? Kok aku dapatnya 2 ya? Nah, ini kan hijau. Oke, kita warnain ini hijau. Nah, berarti yang nggak boleh hijau tuh ini dengan ini kan. Ini nggak boleh hijau. Berarti yang boleh hijau tuh ini sama ini. Terus udah kita kasih warna merah. Udah kan? Oh, ininya terhubung ya. Iya. Oke. Berarti ini kita kasih warna biru gitu. Berarti 3 beneran. Oke. Ya. Oke. Berarti beneran 3. Sip. Nomor 5. Nah, bilangan kromatik dari graf lengkap 3,5. Nah, kalau kromatik simpul itu sebenarnya dia pasti 2. Ya pasti 2 sih. Ya udah, kan bipartit ya. Kalau nanti pewarnaan pada sisi itu kita pilih yang paling kecil. Nah, ini tes formatif lagi, bilangan kromatik dari graf di bawah ini. Nah, ini bentar kok. Nah, oke. Terakhir malas. Semoga latihannya cukup ya untuk graf ini, karena kan simple, cuman gitu-gitu doang. Oke, kita ambil sisi yang derajatnya paling besar, yaitu di tengah. Berarti yang nggak boleh biru cuman 4, yang boleh ini. Oke, kita ambil yang kedua terbesar, yaitu 3. Aku warnain merah. Berarti yang boleh merah tuh ini. Terus apalagi kita warnain ini dengan ungu. Berarti 3 ya kromatiknya. 3. Oke, 3. Mudah-mudahan nggak ada yang salah. Nah, bilangan kromatik dari sikel C8.
yaitu cyclic graph, dan dia ganjil, bukan ganjil, genap. Berarti dia udah pasti ada 2 gitu. Oke. Bilangan kromatiknya 2. Nah, yang lain gak ada kunci jawabannya, tapi yang ini ada kunci jawabannya. Harusnya ada semua ya biar gampang kalau salah dikoreksi. K7 tadi ada di contoh atas, jadi 7 ya. Nah, tes formatif, bilangan kromatif dari ini 15. Nah, ini kan dia ganjil ya, ganjil bukan genap. Berarti ya kata dia mah 3 gitu. Tapi sebenarnya kayaknya bener 3 deh. Kalau mau dicoba ya gimana ya, gini. Ini 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, cycle kan gini, set 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 set. Gini, set 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 set. Nah, terus yang terakhir terhubung ke sini. Nah, jadi kayak lingkaran gitu sebenarnya mah. Coba seandainya ini merah, kan berarti yang boleh merah tuh ini boleh merah, ini boleh merah, ini boleh merah, ini boleh merah, ini boleh. Nah, ini nggak boleh merah ini. Nih yang ini nggak boleh merah kan, karena ini udah merah. Jadi nggak boleh merah. Oke, berarti ini sisanya hijau, 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 hijau. Nah, dia kehimpit sama merah dan hijau, artinya kita harus pakai warna baru ya, pakai warna magenta. Dan berarti bilangan kromatiknya 3 ya, beneran. Walaupun dapat dari mana 3 ini? Nah, diskusi, thank you. Oke.